Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya ini ya? Selamat pagi mungkin ya teman-teman ya. Nah, di sini saya Krisna Wisnu Sakti ya. Saat ini kita akan bersama-sama mendiskusikan terkait dengan kepemimpinan ya. Nah, apa sih itu pemimpin? Atau ya mungkin kalau misalkan dalam sehari-hari teman-teman mungkin sering seperti kalau misalkan di himpunan tuh ada ketua hima gitu ya, ketua BEM, kemudian ketua UKM. Nah, itulah pemimpin ya. Kepemimpinan merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang manajer. Ya. Artinya ada seorang manajer yang menyebabkan orang-orang itu bertindak sehingga kemampuan seorang manajer dapat diukur oleh kemampuannya dalam menggerakkan orang lain. Artinya kalau misalkan manajer itu bisa mengkoordinasikan ya, koordinasikan orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan ataupun mengorganisir. Contoh pemimpin misalkan dalam bentuk fakultas itu dalam fakultas itu dekan yang tertingginya, kemudian yang di universitas itu rektor. Atau misalkan dalam lingkup pemerintahan ada bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden. Nah, itulah pemimpinnya, teman-teman ya. Nah, seseorang yang disebut pemimpin itu biasanya timbul dimanapun dengan adanya unsur-unsur, teman-teman. Yang pertama ada orang yang dipengaruhi, ada orang yang mempengaruhi, dan ada pengarahan dari yang mempengaruhi. Ya, itu unsur-unsurnya. Jadi ada yang mempengaruhi, kemudian ada yang dipengaruhi, dan ada pengarahan dari yang mempengaruhi. Nah, itulah unsur-unsur kepemimpinan. Nah, kemudian kita lihat sebenarnya apa model kepemimpinan menurut George ya, Terry, didasarkan pada kenyataan bahwa kepemimpinan itu muncul dari adanya suatu hubungan yang kompleks ya. Hubungan yang kompleks yang terdiri dari pemimpin, kemudian pengikut, kemudian struktur organisasi, dan nilai sosial dan pertimbangan politik. Nah, kepemimpinan sebagai hubungan yang kompleks itu biasanya ada pertimbangan ya, nilai politik ya, kemudian nilai sosial gitu ya, kemudian apa ya, dan suatu siklusnya itu seperti itu. Jadi misalkan, boleh nggak kita berpolitik? Perlu, karena untuk menjadi seorang pemimpin ya kita harus main politik gitu. Kalau enggak, mau nggak kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengerti administrasi ataupun tentang apa yang dipimpin? Otomatis kita generasi muda harus jadi pemimpin. Ya. Nah, kemudian model kepemimpinan itu ada yang pertama satu pemimpinnya, dua pengikut, kemudian ada organisasinya dan nilai-nilai sosialnya. Misalkan dari pemimpinnya nilai-nilai yang dimiliki oleh pemimpin, kemudian keyakinan ya ataupun kepercayaan terhadap anggota-anggota kelompok. Nah, itu. Kemudian dari pengikutnya harus ada kebersamaan, kemudian minat dan keterlibatan dalam pemecahan suatu masalah, pengetahuan, kemudian ada kebutuhan terhadap ketidakketergantungan. Nah, pemimpin ini biasanya ada organisasinya ya. Kalau nggak, apa yang dipimpin kalau nggak ada organisasinya ya? Nah, apa organisasinya? Ya, yaitu struktur dan pola kerja berbagai kegiatan. Ada tingkat spesialisnya yang diikuti, kemudian perluasan dan pengaruh teknologi. Kemudian ada tugas-tugas tertentu. Ya, ataupun misalkan ADART-nya, ya anggaran dasar, anggaran rumah tangganya terus ada. Kemudian kalau nilai-nilai sosial pertimbangan ada faktor lingkungan luar, biaya waktu, kekuatan budaya, sampai pengaruh masyarakat. Nah, ini ada ya teman-teman ya. Kemudian pola kepemimpinan formal itu yang dikenal dengan leadership. Ya. Kemudian pola kepemimpinan informal itu, kalau formal itu teman-teman secara resmi pada seseorang yang diangkat dalam jabatan kepemimpinan. Hal ini terlihat dari ketentuan yang mengatur hierarki dalam organisasi ya di dalam bagian
bagan organisasi tersebut. Biasanya disebut dengan leadership. Kemudian ada pola kepemimpinan informal, ya di mana yang tidak didasarkan pada pengangkatan ataupun tidak terlihat biasanya, ya hierarkinya. Biasanya ini dipimpin oleh kemampuan mengikat hati orang, ya, kemudian hubungan serasi dalam organisasi atau penguatan serta tujuan organisasi. Itu informal. Gaya kepemimpinan ada leadership styles ya seperti dikenal, yaitu gaya cara seseorang dalam mengambil. Yang pertama ada gaya tidak peduli atau disebut dengan worst leadership style. Kemudian ada gaya condong pada manusia, kemudian ada gaya condong pada produksi, kemudian gaya dari cari keseimbangan, kemudian gaya puncak. Nah itu gaya kepemimpinannya. Kemudian, nah di sini perangkat ataupun pemimpin ya yang bisa perusahaan adalah wewenang dan pengawasan. Artinya manajemen yang dipakai ya. Manajemen yang dipakai itu apa ya? Manajemen yang dipakainya menuju pada activity orientasi. Ya, activity oriented dengan sistem wewenang dari komandonya. Ya. Kemudian ada beberapa hal wewenangnya, seperti misalkan yang pertama menetapkan tujuan, ya, menetapkan tujuan masing-masing. Kemudian menentukan cara terbaik, ya. Kemudian menentukan struktur organisasi, kemudian menentukan, menilai, mengawasi agar yang diperintah berjalan dengan baik. Itu. Kemudian gaya kepemimpinan kita akan di petak-petakan, ada petak 1 ya, tipe pemimpin pembelot, tipe pemimpin otoriter, atau tipe pemimpin kompromi, dan tipe kepemimpinan misionaris dan sampai eksekutif, teman. Nah, kalau tipe pemimpin autokratis itu biasanya menganggap organisasinya adalah miliknya sendiri. Kemudian menganggap bawahannya sebagai alat semata-mata. Nah, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat. Ya. Kalau tipe pemimpin militeristis adalah dalam menggerakkan bawahannya lebih sering menggunakan sistem perintah, surat perintah misalkan. Kemudian sedang pada formalitas yang berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang tinggi. Kemudian ada juga tipe pemimpin paternalistis. Ini menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, bersifat selalu melindungi dia. Jadi merangkul banget ya biasanya, tapi manja juga nanti. Nah, itu contohnya. Kemudian tipe pemimpin karismatik ya, ini diberkahi kekuatan gaib ya, supranatural, kekayaan biasanya umum, contohnya Mahatma Gandhi dan Albert Einstein. Kemudian tipe pemimpin yang demokratis itu dalam proses penggerakan bawahannya selalu bertitik tolak, pada manusia sebagai makhluk termulia di dunia. Selalu berusaha agar bawahannya tidak terlalu berhasil. Nah, jadi teman-teman bisa lihat teman-teman masuk ke tipe pemimpin mana. Kemudian ada juga tipe-tipe pemimpin yang tadi ya, otoriter, demokratis, kemudian personal, personal, dan interaksi. Nah, ya, kemudian kita lihat kepemimpinan ditinjau berdasarkan teori ya, model teori. Yang pertama ada situational teori. Kepemimpinan sifatnya multidimensional dinamakan teori situasi karena cara pendekatan kepemimpinan itu memerlukan suatu fleksibilitas ya terhadap situasi. Kemudian pendekatannya itu dalam hal ini orang harus banyak mengarahkan perhatian pada perkembangan ekonomi dan politik, keberhasilan ataupun efektivitas kepemimpinan menurut Flieder ya ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama derajat kepercayaan, kemudian derajat jenis pekerjaan, kemudian derajat kekuasaannya. Ya. Kemudian situational teori ini untuk mencapai tujuan menurut teori ini dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu kepemimpinan itu yang bersifat pengawasan aktif dan struktural pada kepemimpinan serba boleh ya, pasif kadang-kadang dan penuh perhatian. Kemudian ada personal behavior theory. Ini teori ini pola kepemimpinan serta pola kewajiban serta bawahannya. Nah, personal behavior theory ini kita lihat
Pemimpin membuat dan mengumpulkan keputusan. Pemimpin mengemukakan ide, ya. Kemudian pemimpin mengemukakan masalah dan pemimpin menyerahkan pelaksanaan kepada bawahannya. Kemudian juga ada supportive teori. Ini berdasarkan partisipasi teori karena kedudukan sang pemimpin untuk berperan serta dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Kemudian ada sosiologi teori. Ini lebih menitik beratkan pada permasalahan mengenai dua hal, yaitu upaya melancarkan aktivitas dan mendamaikan setiap konflik antara pengikutnya. Ada juga psikologi teori, yaitu tugas utamanya sebagai orang pemimpin. Menurut teori ini mengembangkan motivasi terbaiknya. Ya. Ada autokratik teori, pemimpin bertindak dengan sanksi seperti hukuman bila perintahnya tidak dipenuhi. Sebaliknya, ia memberi hadiah bila pekerjaannya dengan baik. Ya. Kemudian ada teori Tristis, yaitu teori serba sifat yang menelaah terutama membicarakan tentang sifat-sifat kepemimpinan secara induktif. Teorinya ada Orwat, kemudian ada Erwin, ada Cluster, ada Henny, ya. Itu teman-teman berdasarkan menurut teori-teori kepemimpinan, ya. Nah, kepemimpinan dalam perusahaan ya ditinjau dari sisi psikologis. Ada tipe-tipe pemimpin, ada defensif, agresif, hoarding, marketing, dan produktif. Nah, ini tipe yang diciptakan oleh Pan-Clekim ini dengan pemimpin yang serba terima. Artinya, sang pemimpin tipe ini menganggap bahwa jalan satu-satunya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan adalah dengan menerima dari orang lain. Ya. Kemudian dalam suatu perusahaan, pemimpin ini banyak mendelegasikan kepemimpinan kewenangannya dari tanggung jawab kepada bawahannya. Ya. Tipe agresif disebut juga tipe eksploitatif, artinya sang pemimpin bersifat agresif. Hoarding, tipe menimbun, artinya yang sering-sering menimbun nih, ya, ia menganggap tidak perlu menerima dari orang lain, sebaliknya ia tidak meneruskan pengetahuan dan pengalamannya kepada orang lain. Nah, ini tipe-tipe hoarding. Jadi dia pintar sendiri intinya, ya, teman-teman. Marketing, pemimpin menurut ini menganggap dirinya kepandaian berharga bagi orang lain. Artinya ia dan ilmunya adalah pada amat dibutuhkan orang sehingga ia berusaha memamerkan. Ya. Produktif, pemimpin tipe ini para bawahannya harus berperan menjadi manusia produktif. Yaitu dengan mempunyai orang-orang yang sanggupan untuk memanfaatkan kekuasaan. Ya. Nah, itu untuk tipe kepemimpinan berdasarkan dari perusahaan, ya. Kalau faktor-faktor dan efek kepemimpinan, satu yang pertama itu adalah kepribadian, kemudian harapan, kebutuhan tugas, karakteristik, iklim, dan harapan dan perilaku rekan. Nah, kita lihat dalam kepemimpinan dalam kewirausahaan, teman-teman, ya. Nah, mengapa harus berwirausaha? Itu memberikan potensi penghasilan yang relatif lebih besar, karena kalau misalkan teman-teman cita-citanya pengen banyak uang, ya artinya ya usaha gitu ya. Kemudian memberikan kebebasan, pengaturan waktu, inovasi, pekerjaan gitu ya. Nah, kita lihat kisah McDonald ya. Tahun 1937 Amerika cenderung dalam mobil kakak beradik ya, Dick dan Moore, berinovasi dalam membuka franchise ya, yang terkenal dengan hot dog, kemudian burger, kemudian inovasi dalam suatu inovasi menghapus pesanan dari mobili, kemudian berfokus pada walk up customer. Ya, banyak ya inovasi mereka yang dilakukan oleh McDonald ini, dan tahun 1955 usaha mereka stuck. Omsetnya tetap ya, dan banyak pendatang yang baru yang akhirnya usaha ini kemunduran. Kemudian dalam tempo waktu 4 tahun ownernya berhasil membuka 100 cabang McDonald tanpa modal sekali ya. Kemudian tanpa kepemimpinan ya hal itu nggak akan terjadi karena nggak ada organisasinya, tidak terencana gitu ya. Nah, itulah pentingnya pemimpin ya. Kemudian teori kepemimpinan awal ada tadi saya sebutkan bahwa gaya demokratis, gaya autokratis, gaya laissez-faire ya gitu ya. Kemudian pendekatan kepemimpinan model terkini, kepemimpinan ini biasanya transformasional, transkosional.
Pemimpin transaksional adalah pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikutnya menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas atau persyaratan tugas. Pemimpin transformasional, pemimpin yang memberikan inspirasi untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi demi organisasi. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait kepemimpinan ini. Nanti kita akan lanjut ya. Oh, saya lupa. Ada penyebab utama gagal dan suksesnya seorang wirausaha ya. Yang pertama, apa yang ditekannya? Keunggulan seseorang wirausaha itu yang sukses dibandingkan dengan yang gagal atau yang bangkrut yaitu terletak pada dinamika dan efektivitas pemimpinnya. Ya, jadi seperti apa usahanya bangkrut ataupun maju biasanya dilihat dari sisi organisasi terutama kepemimpinannya. Nah, kepemimpinan dalam wirausaha itu melibatkan pengaruh, proses komunikasi dan terfokus pada tujuannya. Ya, jadi itu ada unsur-unsur yang memang nanti teman-teman harus paham tentang unsur kepemimpinan dalam berwirausaha. Oke, itu pengantar saya. Nanti kita akan diskusi kembali terkait dengan kepemimpinan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.